Pada video kali ini akan membahas bagaimana mengapresiasi tulisan Jangan Takut Jatuh Cinta, karya Yulismar. Bentuk apresiasinya saya akan mengaitkan antara judul dan tokoh, serta mengaitkan ke dalam salah satu teori yaitu sosiologi. Selain itu, saya nantinya akan menempatkan diri sebagai tokoh utama dan menilai apakah tindakan yang saya ambil itu nantinya sama ataupun bertentangan dengan penulis. Serta apa amanat yang terkandung dalam tulisan ini. Sedikit cerita, tulisan ini menceritakan bagaimana seorang wanita belia yang ingin menikahi seorang pujaan hatinya, namun terhalang oleh restu sang ayah. Namun, sang wanita tidak putus asa demi bisa hidup bersama sang pujaan hatinya. Pada akhirnya, wanita ini bisa menikah dengan sang pujaan hati. Namun, siapa sangka sang pujaan hati yang diimpikannya dan hidup bahagia kandas. Nah, yang pertama itu hubungan antara judul dan tokoh itu saling berkaitan. Yang dimana judul pada tulisan ini adalah Jangan Takut Jatuh Cinta. Dalam artian, jangan pernah takut jatuh cinta jika kita belum mencobanya, tetapi dalam masih batas wajar. Yang dimana tokoh Ayah Wodia ini mendapatkan tambatan hatinya seorang wanita yang telah memiliki 7 anak. Tidak disangka, calon istrinya ini lebih dari seumuran Ayah Wodia sendiri, ataupun lebih cocok menjadi ibu tiri Ayah Wodia. Namun, mau bagaimana lagi jika yang namanya sudah cinta, dengan penuh rintangan akhirnya Ayah Wodia pun bisa menikahi pujaan hatinya. Jika dikaitkan dengan teori sosiologi sastra, bahwa tampak jelas yang ditulis penulis bahwa jangan pernah takut akan jatuh cinta, bahkan jika sudah cinta tidak ada memandang hal apapun seperti umur. Nah, banyak di zaman sekarang ini umur menjadi permasalahan. Tetapi jika kita belum mencobanya, siapa tahu jodoh yang dianggap orang tidak baik ternyata membuat hidup kita damai. Selanjutnya, saya akan menjadi tokoh utama dalam tulisan ini dan apakah tindakan yang saya ambil ini nantinya sepemikiran ataupun bertentangan dengan penulis. Saya mengambil tokoh Wodia yang dimana saya akan menempatkan diri sebagai tokoh Wodia. Seperti yang terdapat dalam tulisan ini, Wodia ini dia menentang dan berusaha agar ia bisa mencapai kehidupan bersama sang pujaan hatinya. Nah, dia ini menentang semuanya agar tercapai keinginannya. Bahkan sang ayah pun yang memberikan nasihat kepadanya itu dibantah, seperti yang terdapat dalam kutipan berikut. Dari kutipan tersebut, hal yang saya lakukan itu bertentangan seperti yang digambarkan oleh tokoh Wodia, yang dimana jika restu orang tua itu tidak menerima perjodohan, maka saya menurutinya karena restu dari orang tua itu sangat penting, apalagi hingga meneteskan air mata orang yang telah bersama kita, yang telah memperjuangkan kita. Saya akan menanti jika memang sudah waktunya, maka itu jodoh akan datang. Tetapi kita jangan pasrah dan teruslah berdoa dan berusaha seperti yang sesuai dengan judulnya. Dalam tulisan ini adalah jangan takut jatuh cinta. Jika kita belum mencoba, kita tidak tahu. Dan jangan pula kita sampai buta akan cinta, maka segalanya akan hancur. Selain itu, nasihat ataupun ketidakrestuan orang tua itu pasti ada suatu ajaran ataupun dia itu ingin melindungi anaknya. Jadi, jangan takut jatuh cinta tetapi jangan sampai buta terhadap akan cinta. Nah, dan yang terakhir itu adalah amanat. Amanat dalam tulisan ini adalah jangan pernah takut mengenai kisah percintaan jika kita belum mencobanya, lalu bagaimana kita bisa menempuh kehidupan dan lembar baru. Namun, jangan sampai kita buta akan karena cinta, apalagi jika kisah percintaan kita itu tidak diterima oleh
keluarga. Seperti yang terdapat pada kutipan berikut. Ternyata manusia hanya tahu tentang hidup itu seadanya. Aku mendulang angin, Kanda. Turutkan hati mati, turutkan mata buta. Zaman tak sama, kata ayah. Memang itu nyatanya. Apalah daya, kini aku bersulam hati dengan perih. Sembab mata sudah tak jadi sembab. Luka rasa sudah terbiasa. Paduka yang kukira raja, yang melindungi, dialah paling menzolimi. Kugantung asa tak berguna, ingin surut, takut. Bisa dilihat pada kutipan di atas bahwa nasihat orang tua sangat mempengaruhi. Apalagi hal itu kita bantah, maka kita sendiri yang akan rugi. Wodya bersikeras untuk menikahi sang pujaan hati, namun sang ayah tidak merestui, yang dimana tandanya bahwa ada yang perlu dipertimbangkan kembali untuk menikahi sang pujaan hati. Karena menyesal kemudian tak akan berarti seperti pepatah, nasi sudah menjadi bubur. Nah, sekian dulu teman-teman pembahasannya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton.